you. Bicara sama kami, urapi kami, tuntun kami Tuhan sepanjang bulan ini. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, amen, amen, come on. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Wow, happy Sunday. Tepuk tangan yang dahsyat buat Planet, Grow maksud saya. Planet Senen. Haleluya. Yang datang ke Planet Shakers kemarin diberkati sungguh-sungguh dahsyat. Amen. Wow, amazing ya SICC. Planet Shakers. Dan saya percaya akan lahir Pondok Indah Shakers yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Tahun 2025, gereja besar kita semua Garsus sedang belajar tahun penuaian. Masih percaya nggak ini tahun penuaian? Amin. Siap menuai jiwa-jiwa, katakan amin. Sampai ke ujung bumi, katakan amin. Yang siap menuai kunci rumah baru, katakan amin. Kunci mobil baru, katakan amin. Tapi Tuhan mau siapin garasinya dulu dong ya. Cuma mobil baru kok nggak ada garasinya ya. Kalau gitu doa sungguh-sungguh dan percaya ini tahun penuaian. Dan rumah kita belajar mengenai everyone, disciples everyone. Setiap orang, katakan setiap orang. Jadi nggak ada yang terluputkan, harus memuridkan setiap orang. Sebab itu dan khususnya bulan Juli ini kita akan belajar what would Jesus do in the family. Bagaimana caranya kita memuridkan keluarga sendiri. Nah, pastor mau buat statement di depan ini. Untuk memuridkan keluarga, tidak mudah, katakan tidak mudah. Bahkan susah sekali, katakan susah sekali. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Amin. Tidak mudah. Setiap kali ada altar call di KKR Youth, yang maju pertama-tama justru anak pendeta. Anak leaders. Anak-anak ketua kul. Anak-anak pengerja yang maju paling depan. Why? Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita lihat bagaimana hari-hari ini sulit sekali untuk justru menyelamatkan keluarga kita sendiri. Makanya bulan Juli ini kita akan spend time sungguh-sungguh untuk jujur sungguh-sungguh bagaimana memuridkan keluarga kita sendiri. Dan Tuhan baik hari ini anak saya Jason akhirnya boleh ditunda. Harusnya kan dia ada tadi malam sudah pergi ke Australia untuk belajar, tapi saya nggak sempat doain dia. Dan dia ternyata ditunda pesawatnya sampai besok, so I can pray for him. Ya di bulan family, gak ada lebih baik berdoa untuk anak sendiri. Ya tepuk tangan buat Jason. Thank you Jason udah kita selama dari bulan apa ya? Februari sampai bulan ini ngerasain komplit lagi 5 lagi. Tapi Jason harus meneruskan sekolahnya. So pray untuk sekolah kamu. Berdoa kalau Tuhan izinkan GC Melbourne. Wah, uangnya nggak ada. Melbourne Australian dollars bro. But it's okay. Let's pray for the community there. Pastor akan juga ada di sana minggu depan untuk anterin Jason juga. Dan it's great untuk kita belajar bulan ini mengenai keluarga. Pastor akan kasih judul hari ini adalah family first. Semua bilang family first. Yang utama, yang pertama keluarga. Yuk doa. Bapa terima kasih. Pelita kaki kami adalah firman-Mu. Terang bagi jalan kami adalah firman-Mu. Bicara kepada kami di dalam nama Yesus. Katakan amin. Bahkan waktu Paulus memuridkan Timotius. Disciples, Timotius salah satu murid yang dahsyat. Dia bilang di 2 Timotius 1 ayat 5. Tapi aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tapi imanmu itu pertama-tama muncul atau hidup dalam nenekmu Lois. Dan juga turun dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Dan saya percaya itulah yang membuat Paulus punya hati, punya semangat untuk mendisciple seorang murid yang dia cintai namanya Timotius. Bukan karena Timotius simsalabim muncul dalam hidupnya, tapi karena Timotius dimuridkan sejak dia kecil di keluarganya. Yang duduk di sini saudara mulai pikir, apa pasti ada seseorang yang tidak ngetop. Ada seorang di keluargamu, ada ibu-ibu yang memilih tidak give up on you. Ada orang tua yang memilih gak mengutukin engkau tapi berpuasa buat engkau. Sehingga engkau bisa akhirnya diselamatkan, kenal Yesus dan mengalami kemurahannya. Yang ngerti katakan amin. Pikirkan,
Mungkin ada teman baik lo yang gak give up dan selalu ngajakin ke persekutuan di kantor. Ada orang-orang di sekitarmu yang begitu dekat, sehingga imannya nular sama kalian, sehingga kalian boleh sampai hari ini. Jangan lupa ucapkan syukur buat itu. Mungkin orang-orang itu bukan di panggung di sini, tapi orang-orang itu begitu dekat karena mereka keluargamu. Dan saya percaya Kisah Rasul ayat 1-8 yang sedang kita pelajari sepanjang Pentakosta ketiga ini, tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, menjadi disciplesku, menjadi representatifku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem berkata mengenai keluarga, katakan amin. Yerusalem berkata mengenai orang-orang sekitar kita, komunitas kita, kul kita, tempat kerja kita. Yerusalem adalah orang-orang yang ngerti kita setiap hari, setiap detik, yang kita kecil bersama dengan kita, mungkin mantu rumah tangga kita, satpam kita, supir kita, everybody is so close with us. Itu disebut Yerusalem. Orang suka excited melayani sampai ke ujung bumi. Orang excited untuk melayani sampai ke bangsa-bangsa. Tapi jangan lupa, family first. Selamatkan keluargamu dulu. Hari ini mungkin ada saudara yang merasa give up. Aduh pastor susah banget. Setiap kali masuk ke pertemuan keluarga, saya udah dikatain misal haleluya lah, kayak malaikat lah, Mrs. Shalom lah. Kalau aku lagi doa makan dicuri makananku. Menjadi begitu kayaknya dipersekusi banget jadi orang Kristen di keluarga. Dan banyak kita mulai give up, banyak kita akhirnya menarik diri. Ketahui waktu kamu menarik diri mungkin juga menutup pintu keselamatan buat mereka. Selama om kamu masih hidup, selama oma kamu masih hidup, selama mantu kamu masih hidup, masih ada kesempatan mereka terima Yesus, diselamatkan, dipulihkan, dan mengalami kasih seperti engkau. So don't give up. Jangan nyerah. Family first. Katakan family first. Jadilah saksi dulu pertama di Yerusalem. Warren Muller membuat satu survei. Kalau dua orang tua, dua-duanya ke gereja, dua-duanya memelihara iman, maka kesempatan anak-anaknya terus di-disciples dalam iman kepada Kristus 72%. Gede, 72%. Di tengah generasi yang seperti ini, kalau masih ada kesempatan 72%, dua orang tua bisa menghasilkan anak-anaknya dimenangkan. Tapi kalau cuma hanya ayah, only father attends, hanya ayah yang datang ke gereja, maka drop persentasenya cuma 55% anak itu, 50-50 hampir. Dia kenal Kristus atau hidup. Tapi kalau cuma hanya ibu tanpa bapak, maka turun drastis menjadi 15%. Sebab itu Maliaki menulis, biarlah hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. So, saya encourage para istri di sini. Don't give up on the fathers. Jangan nyerah, suamimu pasti bertobat. Ayah anak-anak, jangan menyerah, papamu pasti bertobat. Karena iblis saat ini sedang mencuri the fathers. Mencari bapak, mencuri bapak itu dari keluarga-keluarga. Supaya apa? Chance-nya cuma 15% anak-anaknya meneruskan iman kepada Kristus. Kenapa di gereja ini di belakang ada logo-logo pelayanan, ada grow men, grow women, grow couple, grow senior, grow children, grow youth, grow college. Pastor bukan mau keren-kerenan, bukan mau cuma spend money kepada semua ini, tapi semua ini menunjukkan family first di keluarga ini. Value keluarga ini, gereja ini adalah family first. Semua bilang family first. Banyak pelayan Tuhan, walaupun tinggi posisinya, waktu anak-anaknya meninggalkan Tuhan, waktu anak-anaknya mulai kecewa sama Tuhan, pastor gak pakai ngomong A, B, C, bilang, bro, sis, taruh pelayananmu, kejar anakmu. Mungkin ada yang bilang, wah itu orang-orang hebat, orang-orang punya talenta. I don't care, kamu punya talenta segede gunung, kamu punya pengurapan segede apapun. But if your family reject Jesus, kejar mereka dulu. Doain mereka dulu. Saya pernah satu kali saya harus berjuang waktu itu ada sempat masalah dengan anak-anak saya. Satu dari anak saya sempat kayak mau hilang begitu. Saya bilang sama Lia, let's drop this. Let's go to the pastoral. Kita ke pastoral, kita bilang, guys, izinin gua cuti dulu. Semua ini is nothing. Kalau keluarga kita sendiri,
Yerusalem kita sendiri justru menolak dia. Bukan berarti pastor mendewakan keluarga, tetapi keluarga yang sehat, membuat komunitas yang sehat, membuat gereja yang sehat, membuat bangsa yang sehat. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya bangga banget memberikan yang terbaik dari gereja di Pastor Monty, Pastor Esther untuk ada di Departemen Keluarga GBI. Karena kita mau mewarnai GBI bahwa family first. Family first. Kita mau mewarnai gereja-gereja yang percuma gedung segede-gede apa, percuma jemaat sebanyak apa, kalau family berantakan. That's why. Grow couple tadi cuma 50 couples. I hope saudara gak perlu sampai dipaksa-paksa. Justru saya harapkan nanti akan waiting list. Karena cuma 50 couples. Karena kita memang terbatas ya hotel yang ada. All the pastoral saya wajibkan untuk ikut karena kita treasure banget keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Bahkan waktu Yosua mau masuk tanah perjanjian. Yosua 24 ayat 15 declare, but as for me and my house we will serve the Lord. Kenapa dia tiba-tiba bisa declare ini? Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Karena waktu itu Israel terpecah-pecah. Ada yang menyembah Tuhannya Sungai Efrat, ada yang menyembah Allahnya orang Amori. Tetapi dia bilang enggak. Dunia boleh nyembah berhala apa aja. Berhala uang, berhala kerjaan, berhala apa saja. Tapi aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Saya rindukan setiap saudara yang pertama kali. If you are first born Christian. Berbahagialah untuk menjadi yang pertama diselamatkan. Karena lewat engkau dan seisi keluargamu akan melayani Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Siapa di sini yang pertama kali dalam keluarga duluan yang pertama jadi Kristen? Boleh angkat tangan, saya ingin tahu sebelah sini. Ada yang pertama kali di keluargamu kamu Kristen duluan? Ada di sini? Ada, pasti ada. Ada beberapa, ada aku di sini. Ada di sini yang pertamanya, aku lihat banyak di belakang. Ya berbahagialah, engkau memang nggak mudah jadi yang pertama. Mungkin kamu harus dipersekusi, mungkin kamu harus dicoret dari warisan. Tanya Pak Monty, dia harus ngadapin semua. Tapi waktu dia percaya family first, justru keluarganya hari-hari ini, one by one, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bahkan kepala penjara, waktu Paulus Silas menyembah Tuhan dan dibebaskan, kepala penjara itu di Kisah Rasul 16 ayat 30 berkata, kepala penjara itu mengantar mereka keluar sampai berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia tanya, gimana bisa aku selamat? Jawab Paulus Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tapi bukan cuma di situ, engkau dan seisi rumahmu. Saya percaya this is good news. Keselamatan itu gak berhenti cuma kepada engkau, tapi akan diteruskan sampai seisi rumah tanggamu. Don't give up. Jangan menyerah, jangan pahit, jangan trauma. Yes, mungkin kamu dikatain, kamu diludahi mungkin. Tapi ingat, hari ini, bulan ini, jangan mimpi sampai ke ujung bumi, menyelesaikan amat agung, tapi keluargamu ketinggalan. At least taruh kembali nama mereka di hatimu, katakan amin. Kembali saya katakan tidak mudah, katakan tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus sendiri, apa yang dia lakukan di Markus 6 ayat 1-6. Aku akan ceritakan ini supaya Anda ngerti. What would Jesus do in the family? Saya bacakan ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di tempat dia kecil, di tempat dia dibesarkan, di tempat dia beli gorengan, di tempat dia main kelereng. Tempat dia mungkin pernah beli di Indomaret di situ. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar itu mulai takjub. Mereka mulai, wah ini pembicaraan dipakai Tuhan. Ketika mendengar dia dan mereka berkata dari mana diperolehnya. Semuanya itu hikmatnya ciamik. Pengurapannya dahsyat, apa pula diberikan kepadanya. Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya.
Jadi saudara bisa bayangkan waktu dia mulai bicara, seperti kebaktian ini, orang mulai ngalamin lawatan Tuhan. Tapi tiba-tiba di ayat ketiga ada yang nyeletuk di belakang. Wait, bukankah ini Yesus yang tukang kayu nih, anaknya Cik Maria, saudaranya Yakobus, ya kan? Ini kan temannya Yoses, Yudas dan Simon nih. Tiba-tiba orang-orang mulai kusak-kusuk, mulai katakan, ini kayaknya Yesus yang dulu kecil nih, yang dulu yang main layangan sama kita nih, yang pernah mungkin berantem nih, yang pernah apa, saya percaya Jesus is just regular boy, dia main sama-sama temannya. Dan orang tahu banget, mungkin kartu kecilnya Yesus kayak apa, gimana. Dan orang mulai nyeletuk, bukankah dia, saudara-saudaranya pun perempuan masih bersama kita. Berikutnya lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nggak mudah. Semua bilang nggak mudah. Bahkan Yesus bilang, mereka jadi kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan maaf loh, ini seringkali dipakai hamba-hamba Tuhan, menghalalkan dirinya. That's okay melayani walaupun ditolak di keluarga. No, it's not true. Family first. Saya bukannya berarti, but my value, I don't care about others' value, but my value, family first. Apa artinya saya altar call dan jutaan anak muda bertobat, but my own youth justru deny Jesus. No, it's not my value, family first. Mentok coba sampai kalau memang nggak bisa, that's up to Jesus. Tapi kita harus coba sampai mentok, katakan amin. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, ia nggak bisa mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesusnya bisa takjub, bukan karena hal yang positif, tapi susah, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Justru Yesus mengutip di Alkitab seperti Nehemia yang membangun tembok Yerusalemnya yang roboh. Berapa tembok Yerusalemmu yang roboh? Dan iblis masuk menyerang keluargamu kayak orang free banget. Mencuri damai sejahtera di keluargamu. Merusak, memecahkan anak-anakmu. Membuat suamimu hilang, membuat istrimu hilang. Membuat perceraian begitu mudah karena tembokmu telah runtuh. Pesan Yesus lewat Alkitab adalah fight for your family. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan fight with the family, but fight for your family. Tuhan bilang jangan berantem, jangan lawan keluargamu. Banyak kita justru menang-menangan dengan keluarga. Banyak kita pulang, kepingin memuridkan keluarga kita, artinya mah, lu jadi follower gua, lu jadi murid gua. Kayak MLM jadi downline gue. Makanya banyak keluarga yang gak mau. Who are you? Setelah kita datang seringkali istri pulang. Terima Yesus. Suaminya menjadi jemaat pertama yang dikhotbahin. Menjadi jemaat yang gampang untuk dia latihan khotbah. Dia sindir suaminya dengan bahasa-bahasa khotbah yang dia dengar. That's why. Kita bukan fight with the family. Tapi fight for your family. Nehemia 4:14, ku amati semuanya. Lalu aku bangun berdiri berkata kepada para pemuka, para penguasa, kepada orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan takut terhadap orang-orang yang ingin merobohkan tembok. Ingatlah kepada Tuhan yang besar, yang dahsyat. Tadi kita nyanyikan kau Allah yang besar. Katakan amin. Ya, ingatlah kepada Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan berperanglah, fight untuk saudaramu. Untuk anak lelakimu, anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Come on, I beg you church. Mungkin kamu bilang udahlah Tuhan, biar mereka ditakdirkan masuk neraka. Mereka ditentukan gak selamat. No, fight first. Bisakah kalau mereka masih hidup, artinya mereka masih dikasih kesempatan. Kalau mereka masih muncul di IG kamu, artinya mereka masih diberi kesempatan untuk terima kasih karunia itu. Fight. Fight for them. Dan bahkan Timotius berkata, we are the guardians
for our family. Kita lah menjadi orang yang menjaga, membentengi keluarga kita. 1 Timotius 5:8, jika ada seorang tidak memelihara, tidak merawat sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu dikatakan murtad, lebih buruk dari orang yang gak beriman. Wow, jelek banget. Cuma kita melayani, kita disebut murtad. Disebut orang yang lebih buruk dari segala orang yang beriman. Kalau kita tidak menjaga sanak saudara kita. Berdoa untuk mereka. Pastor tutup dengan ini, 2 cara saja yang Yesus mau ajarkan gimana menyelamatkan keluarga kita, family first. Yang pertama, tunjukkan perubahanmu. Katakan perubahan. Jangan nyanyikan perubahan, jangan khotbahkan perubahan, tapi tunjukkan perubahan. Show the transformation of your life. Transformasi adalah perubahan ke arah lebih baik. Banyak kita justru menunjukkan perubahan ke arah yang lebih jelek. Menunjukkan ke perubahan yang setelah ketemu Kristus malah gak pernah pulang ke rumah. Sibuk pelayanan, sibuk latihan choir, sibuk apa, suami istri. Mana istri gua tiba-tiba gak ada di rumah. Because you are changed. Kamu berubah ke arah yang lebih buruk. Ada anak-anak youth, saya marahin seringkali setelah bertobat orang tuanya mulai komplain. Makin kasar di rumah, makin gak taat sama orang tua di rumah. Sedang no, this is not true. Kalian harus kembali ke rumah jadi berkat di sana. Yang mereka perlu lihat adalah perubahan kalian. Karena mereka tahu kartu aslinya kalian. Mereka tahu kita waktu kecil kayak apa. Mereka tahu dulu para pembantu di rumah, mereka tahu kalau majikannya lapar nih kayak monsternya kayak apa gitu. Mereka tahu. Supirmu tahu kamu lagi putar apa di bangku belakang, lagi putar video apa, lagi ngomong maki-maki apa, mereka dengar. They know who you were. Aslinya tahu. Lu mau ngomong apa kek, mereka tahu aslinya kita. Tapi waktu mereka lihat kalian berubah ke arah lebih baik, lebih sabar, lebih mengampuni, lebih mau menyapa, lebih senyum, lebih beriman. Saya percaya gak perlu dikhotbahin, mereka akan datang kepada Kristus. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Show the change. Tunjukin perbuatanmu. Bahkan Tuhan bilang ajarin kepada pria yang di Gerasa, yang gila, yang punya 1000 roh jahat itu, waktu dia selamat dia bilang, Jesus, I want to follow you. Gua mau sekolah Alkitab, gua mau full time. Tapi Yesus bilang di Markus 5:19, Yesus tidak memperbolehkannya. Ia berkata kepada orang Gerasa itu, pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu, kepada orang sekampungmu. Beritahu kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara bisa bayangin, orang ini dibuang dari keluarganya, orang dibuang dari komunitasnya. Bahkan firman Tuhan berkata kalau orang datang ke kuburan itu malah belenggu dia. Segila itunya, sehilang itunya dia. Waktu dia selamat, dia langsung mau ikut Yesus. Dia bilang, enggak, balik ke rumahmu. Saudara bisa bayangin anaknya lagi nonton TV bilang, Mama, ada papa di depan. Mamanya bilang, nggak mungkin, papamu udah gila. Papamu udah hilang. Enggak, beneran. Mamanya lihat, mamanya pingsan mungkin. Teriak-teriak, satu kampung keluar. Ada apa? Mereka semua, loh ini kan orang gila itu. Tiba-tiba bisa nyanyi, bisa nyembah Tuhan. Bisa tiba-tiba senyum. Berubah, saya percaya. KKR proses di kampung itu. Langsung gak perlu ada Yesus, orang langsung terima Yesus. Lewat perubahan, katakan perubahan. Wanita Samaria itu adalah contohnya. Pezina berat, satu kota itu tahu. Bahkan dia cari air di siang hari supaya gak ketemu dengan emak-emak di pagi hari. Dia sengaja gak mau konfrontasi, dibilang pelakor lah, dibilang apalah. Dia sengaja cari di siang hari. Kalau saudara baca nadanya tetap flirting sama Yesus. Coba ngerayu Yesus, bayangin betapa buruknya pezina ini. Tapi di pasal itu Yohanes 4:23, pezina berubah, transform, berubah jadi penyembah. Aku menjadikan engkau penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh, dia berubah jadi penyembah. Makanya waktu ayat di Yohanes 4:28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Tempayan itu adalah tempat dia cari air, haus, cari di mana-mana, cari di laki-laki lain, cari di kekayaan.
tempayan itu dilepaskan, ditinggalkan di situ. Dia berubah, pergi ke kota, berkata kepada orang di situ, mari lihat di sana ada orang mengatakan sesuatu kepadaku yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus, maka mereka pun pergi semua keluar kota dan datang kepada Yesus. Gak perlu banyak khotbah, gak perlu banyak kesaksian, cuma ngomong, He knows me, Jesus knows me. Yesus tahu gua. Orang bilang, wow, dia berubah. Kalau dia aja berubah, orang sekampung berlari keluar. Show the change. Zacchaeus adalah orang yang the worst of the worst. Bahkan waktu kalau di Alkitab seringkali bilang ada kelompok pendosa, ada kelompok pemungut cukai. Saudara bayangkan pemungut cukai ini udah dikotakan lebih buruk dari pendosa. Zacchaeus bosnya pemungut cukai. Tapi Tuhan bilang di Lukas 19 ayat 5, Zacchaeus segera turun, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau datang ke keluargamu, dikatakan. Itulah yang mungkin kau Zacchaeus di sini, engkau yang ketemu dengan Tuhan, Tuhan panggil dengan namamu. Tuhan gak panggil, hei kamu pendosa, Tuhan bilang, dia panggil namamu, dia bilang, aku juga mau datang buat keluargamu. Lukas 19 ayat 8, Tuhan, dia berubah, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang, ku kembalikan 4 kali lipat. Di depan rumah, di depan keluarganya, dia berubah. Jadi seorang yang tadinya hanya duit, menjadi orang yang sangat generous. Maka Yesus pendeklar di Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku mau coba declare, keselamatan datang ke rumah tangga kalian. Amin. Bulan ini, keselamatan datang ke dalam rumah tangga kalian. Yang pertama tadi, ceritakan, tunjukkan perubahanmu. Yang kedua, cinta itu lebih daripada kata. Berhentilah untuk menunjukkan kamu lebih rohani. Berhentilah menunjukkan betapa hebat pengurapanmu. But start loving them. Tunjukkan cinta. Love never fails. Cinta itu gak pernah gagal. Masalah waktu kamu datang kepada orang-orang keluargamu, kamu datang dengan rasa mau balas dendam. Lo mau terima Yesus gak? Kau kan neraka lo. Gitu. Kayak nodong begitu, mana ada yang mau. Mereka itu, pertama mereka ada rasa pride-nya juga, keluarga itu. Dalam hatinya sih mau terima Yesus, tapi gak lewat dia dong, dia kan anak junior, dia kan lebih junior dari gua. Ada pride-nya, jadi kita harus tahu itu. Jadi jangan tunjukin yang nyentuh pride-nya. Kedua, ada hubungan, dia tahu kecilnya kita kayak apa. Dia familiarity dengan kita, ada senioritasnya. Jadi jangan pakai perkataan, jangan tunjukkan. Tapi biar mereka merasakan cinta yang kamu kerjakan dengan cinta. Roma 12, 9-10. Aku suka banget ini, Paulus ngajarin gimana caranya win the family. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat. Lakukan yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 3 hal saja. Paulus bilang yang pertama jangan pura-pura. Katakan jangan pura-pura. Don't fake it. Jangan pura-pura. Jangan bilang cuma, hey God bless you, GBU, how are you, happy Sunday, bla bla bla, yes. Tapi become genuine. Happy Sunday bro, great to see you again. Lu masih hidup ya puji Tuhan gitu loh. Ya kan, tunjukin benar-benar. Ya, don't fake it. Orang dunia udah capek yang namanya pura-pura. Kedua, lakukan yang baik. Tunjukkan yang baik, karena cinta itu menunjukkan yang baik. Dan orang tahu kok kalau kita memberikan yang baik atau memberikan cuman kelihatannya baik. Tapi kalau yang baik is baik. Dan yang ketiga, tetap dengan honor. Memberi hormat. Tetap honor. Karena keluargamu itu perlu dihormati. Gak apa-apa. Tetap dengan rasa honor. Dan saya percaya waktu you honor them. Mungkin ada bos-bos kamu di keluarga perusahaan kamu. Yang akan bertobat dan terima Yesus. Tunjukin perubahanmu. Tunjukin cintamu kepada mereka. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku.
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan amin. Ya pakai berdiri sama-sama. Saya itu diajar Tuhan dalam bulan ini, berapa hari yang lalu saya baru pulang dari LA, terbang, belum sampai tidur di rumah, saya harus terbang lagi ke Manado untuk ngisi KKR anak-anak muda di sana. Capek secara fisik. Saya harus siang hari bolong, setelah Pastor Doni khotbah saya harus khotbah, dan malamnya harus KKR. Dan di KKR malam itu saya dalam keadaan begitu lemah. Pengurapan dahsyat turun. Anak-anak muda, saya undang altar kalau maju, tapi buat saya sangat letih. Untuk saya memberikan all out waktu itu. Saya udah tunjukin kode ke Daniel dan Ines, dia bilang, I'm done, saya gak kuat waktu itu. Tapi tanpa saya sadari, saya kira mungkin Daniel bisa bantu saya, but saya kaget tiba-tiba my own family, anak saya sendiri Ines datang, Dad, can I do it for you? Bisa gak aku lakuin buat Daddy? What do you want to do? Let me speak behalf of you. Izinkan aku bicara mewakili Daddy. Hati kecil saya sempat ragu, saya bilang, ini kalau sampai salah ngomong gue yang dipenggal nih gitu ya. Yes, tapi saya tahu ada something yang dia lihat dalam hidup saya. Saya nggak bilang saya perfect father. Anak-anak saya sempat benci saya, anak saya sempat gak bisa dekat sama saya. Ines tuh gak mau dipeluk sama saya. Ines sempat kayak ada jarak sama saya. Elaine sempat pahit jadi anak pendeta. Jason always a good son. I'm gonna miss you bro, I'm gonna miss you. You're always the good one. Saya sempat ngalamin, saya bilang gimana cara murid anak-anak saya Tuhan. Tapi kemarin di Manado itu, tiba-tiba Ines maju, Ines mulai ngomong. Waktu saya dengar dia ngomong, seperti saya flashback. Ini semua yang saya pernah katakan di setiap KKR saya di youth sejak dia masih kecil sampai dia seumur sekarang. Dia mulai quote all that I said, semua yang mengenai apa aja. Dia bilang mengenai ada roh bunuh diri, dia mengenai ada sesuatu yang ada yang di Goliat yang mau dikalahkan, dia mulai ngomong di situ. Dan waktu Ines, saya cuma pegang pundaknya dari belakang. Saya cuma impart dia, saya begitu letih. And I was crying karena exactly saya kira saya nggak did my good job, saya nggak ngerasa saya ngelakuin yang baik, saya nggak pernah terlalu banyak waktu ngajarin dia. But seperti saya dengar diri saya sih lagi khotbah di situ. Dan yang luar biasa, lawatannya jauh lebih dahsyat dari gua. Lebih, itu anak-anak itu semua, bayangin ribuan anak-anak itu nangis teriak. With Ines. Dan saya di belakang, saya cuma duduk dekat Jason waktu itu. Dan Jason pemain bass kita waktu itu saya bilang. Dan tiba-tiba Ines datang dan ini fotonya Ines datangin saya. Dan videonya mungkin gak bisa dengar secara, karena itu diambil oleh oleh Pastor Doni di sini. But this is what Ines tiba-tiba di mic sampaikan kepada saya. I want to go with you, Dad. I want to sing for you in this generation. I love you, Dad. Dan kalau ini mungkin videonya nggak berstop sampai situ aja. Saudara, di depan dia bilang, di pertama kali dia bilang, Dad, aku gak pernah ngomong ini, but you are a cool dad for me. Kamu ayah yang keren buat saya. And never, Ines gak pernah ngomong itu. But it show it di tempat itu. Saya dulu banyak khotbahin mereka, marahin mereka. Tapi Tuhan bilang, stop. Tunjukin lu berubah. Tunjukin lu lebih sabar. Tunjukin lu lebih mau dengerin mereka. Tunjukin. And tunjukin love never fails. They just need your love. Karena mereka waktu untuk dengerin mereka aja gak bisa dibeli. I start talking with them, listening to them. Dan saya tahu kalau itu bisa dari hidupku. Dan I know I'm not done yet, aku belum selesai. But family first. Gak mudah, bukan berarti gak mungkin. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.